NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di hari Selasa 13 Juli 2021. Siang ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dan kesalahan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini. Jangan lupa untuk membantu saya mengembangkan channel ini sahabat dengan cara subscribe, kemudian juga like, dan silahkan komen ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat di kolom komentar. Selamat siang, selamat beristirahat bagi sahabat yang sudah beristirahat, dan bagi sahabat yang masih melakukan pekerjaan selamat beraktivitas saja. Ini adalah merupakan area yang nantinya akan dijadikan pedok, race control, medical center, dan juga tempat parkir para truk-truk besar yang nanti akan memuat atau mengangkut bahan-bahan keperluan balapan MotoGP. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan baik penggalian, pengurugan, penimbunan, perataan, dan juga pemadatan, kemudian juga penggalian untuk pembuatan drainase. Dan di sini kita lihat ada yang sedang melakukan penyiraman lintasan dan juga ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian area yang nantinya akan dijadikan pedok. Dan pedok ini nantinya akan memuat sampai 40 garasi. Dan yang kita lihat di depan ini adalah merupakan persiapan untuk pengecoran lapis kedua ya, dan kita lihat di sini sedang melakukan perancangan atau penempatan besi dan juga penempatan pipa optik yang merupakan pipa untuk kelistrikan nanti. Dan hasil pengerjaan di siang hari ini di area pedok. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat. Dilengkapi dengan 2 tunnel. Nah, ini tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter. Kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Dan ini adalah ujung trek lurus panjang 700 meter. Perlu sahabat ketahui bahwa untuk lebar main track adalah 15 meter. Sementara outer line dan inner line masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Dan ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Dan untuk area run off di sini sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian untuk main track atau track yang utamanya pun dari pertengahan trek lurus hingga ke tikungan yang ke-8 sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan sekarang pun sedang berlangsung untuk pengaspalan lapis kedua dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-11 yang nanti kita sama-sama akan pantau di depan. Bagi sahabat yang ingin mengetahui tentang pengaspalan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, terutama di bagian main track atau di track yang utama, dilakukan sebanyak 3 lapis. Dan untuk lapis yang pertama beberapa bulan ke belakang sudah terkoneksi dan sudah selesai sepanjang 4,31 km. Kemudian sekarang sedang melakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Untuk lapis yang pertama dilakukan pengaspalan setebal 8 cm sahabat. Kemudian untuk lapis kedua yang sedang dilakukan pengaspalan sekarang mempunyai ketebalan 6 cm. Dan kemudian untuk lapis yang terakhir nanti akan diaspal setebal 4 cm. Kemudian untuk pengaspalan lapis pertama dan lapis kedua bisa dilakukan secara sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong atau terputus, tidak jadi masalah. Namun untuk pengaspalan yang terakhir nanti, pengaspalan yang ketiga akan dilakukan tanpa henti alias continue terus-menerus panjang 4,31 km. Dan itu adalah merupakan peraturan yang dilakukan di pengaspalan sebuah sirkuit. Karena tidak boleh ada sambungan kecuali di sambungan pertama untuk melakukan awal pengaspalan.
Nah, seperti ini sahabat, tikungan yang ke-7, ke-8 dan di depan yang ke-9 tidak ada pengerjaan lain di sini, dan ini adalah hasil pengaspalan di hari kemarin di bagian area run off dan juga di bagian main track atau di track lane atau di track yang utama, dan sudah kita lihat hitam pekat rupanya sahabat. Dan sepertinya kalau melihat sepintas ini tidak usah dilakukan pengaspalan lapis yang ketiga juga sudah cukup bagus ya, sudah cukup mulus dan sudah cukup halus. Namun standar untuk pembuatan sirkuit Mandalika memang harus dilakukan pengaspalan sebanyak 3 lapis. Dan seperti inilah kondisi di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Dan dari kejauhan kita lihat di sana banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan pengaspalan, dan kita lihat berderet alat-alat yang nanti akan melakukan pemadatan di bagian yang sudah dilakukan penempatan aspal. Dan kita lihat juga finisher sudah ada ya, bahkan sudah mulai bekerja dan melakukan pengaspalan, di mana dump truck banyak sekali yang sedang mengantri untuk silih berganti menumpahkan aspal panas ke atas finisher. Dan sekarang pun ada dump truck yang sedang melakukan penumpahan aspal panas ke atas finisher. Nah, seperti ini sahabat di tikungan yang ke-9 dan di tikungan yang ke-10 untuk progres pengerjaan hari ini, yaitu pengaspalan lapis yang kedua di bagian main track tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-11. Cukup banyak sekali sahabat antrian ya yang akan menumpahkan aspal panas ke atas finisher, dan nanti akan berakhir sepertinya di tikungan yang ke-11. Dan untuk selanjutnya mungkin hari besok atau lusa akan dilakukan pengaspalan dari tikungan ke-11 hingga mencapai ke tikungan yang terakhir atau tersambung kembali dari awal pengaspalan lapis yang kedua. Baik sahabat, untuk homologasi sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja sahabat. Bahkan ada rumor untuk homologasinya akan dilakukan di akhir bulan Juli ini atau di awal bulan Agustus. Kita berharap mudah-mudahan homologasinya akan lancar dan akan lolos ya untuk gelaran balapan atau WSBK nanti di bulan November tanggal 12 hingga tanggal 14. Baik, langsung kita kembali ke trek sahabat, dan ini adalah tikungan yang ke-12 di mana di sini ada pengerjaan untuk melakukan pengikisan lintasan. Perlu sahabat ketahui bahwa untuk pembuatan sirkuit tidak semudah yang kita bayangkan, saling kita membutuhkan benar-benar ketelitian ya, terutama untuk main track, untuk trek yang utama yang nanti akan dilakukan pengaspalan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi kalaupun ada kekurangan atau kelebihan atau kesalahan langsung diperbaiki ya, langsung diperbaiki. Kemudian yang kita lihat di sini untuk area gravel, di sini masih ada pengerjaan di bagian sisi kiri inner line di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, di mana di sini masih dilakukan penggalian untuk sistem drainase. Dan juga di sebelah kanan di inner line di sini persiapan untuk pengecoran atau pemasangan tiang pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Dan juga di sini ada finisher yang berada di sebelah kiri inner line yang nantinya akan dilakukan pengaspalan pelebaran di bagian inner line. Namun untuk inner line di tikungan yang ke-13 ini masih belum dilakukan lane clearing sahabat, karena masih belum terkoneksi ya. Sabar, kita nanti mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Akan segera dilakukan lane clearing sehingga akan tersambung untuk inner line tikungan yang ke-13. Dan ini adalah pengerjaan penyempurnaan atau perbaikan sistem drainase hauraton yang mengapit main track atau lintasan yang utama. Jadi kesalahan sedikit pun langsung dibongkar, langsung diperbaiki ya, sehingga benar-benar memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dan kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, dan untuk area run off di sini sudah dilakukan banyak sekali penempatan kerikil-kerikil halus ya, dan kemudian juga di sini di area outer line di tikungan yang ke-14 yang tadinya bekas masjid yang sudah direlokasi kini sudah berubah menjadi area gravel dan outer line. Dan kita lihat di sebelah kanan main track atau track yang utama ini adalah untuk penanaman rumput, nantinya sudah dihamparkan sahabat, sudah diratakan sebagian.
Kemudian untuk konkrit barriernya pun di sini sudah dilakukan penempatan, walaupun memang belum dilakukan pemasangan dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan ini adalah taman yang berada di tengah-tengah antara tikungan ke-17, ke-14, 15 dan juga ke-16. Di mana di sini kita lihat ada pengerjaan untuk penanaman rumput. Jadi penanaman rumput terus dilakukan sehingga nanti semua trek yang seharusnya dilakukan penanaman rumput akan tersambung hingga ke tikungan yang ke-13. Nah, seperti inilah sahabat kondisi terkini sirkuit MotoGP Mandalika, terutama di tikungan 15, 16 dan juga di tikungan yang ke-17. Dan untuk area taman di sini sudah dilakukan penanaman dan sudah cukup hijau ya, hanya tinggal menunggu penyempurnaan saja. Dan ini adalah di bagian inner line tikungan yang ke-17 ya, dan kita lihat untuk area gravel di sini masih belum terkoneksi dengan rapi karena memang masih ada pengerjaan, bahkan untuk sistem drainase atau box controlnya juga masih terbuka, belum ditutup. Nah, seperti ini sahabat tikungan yang ke-17, dan kita akan melihat di bagian race control. Dan race control ini sahabat sudah dilakukan pemasangan baja-baja untuk dilakukan pemasangan atap. Dan inilah trek lurus sepanjang 700 meter, dimana nanti tiang start sebelah kiri masih belum juga dipasang. Garis start dan juga garis finish berada di trek lurus ini ya. Bagi sahabat yang nantinya akan menyaksikan gelaran balapan MotoGP secara live di sirkuit Mandalika, ayo kita bareng-bareng sama-sama untuk menghadiri atau bersiap-siap untuk datang ke sirkuit MotoGP Mandalika. Dan bagi sahabat yang belum mengetahui, ini adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, di mana terowongan yang pertama ini mempunyai panjang 65,57 meter sahabat ya, dan kemudian juga difungsikan untuk mobilisasi para penonton atau para pendatang nanti untuk keluar masuk zona sirkuit. Baik, kita akan terbang tinggi di atas sirkuit Mandalika, dan ini adalah merupakan di bagian dalam bagian zona tengah ya. Kita lihat dari belokan atau tikungan yang keempat berbelok ke arah kanan, di sana sedang dilakukan penyempurnaan atau pembuatan jalan masuk ataupun juga sedang dilakukan pengoneksian drainase yang nantinya akan tersambung dengan drainase yang berada di tikungan yang ke-11. Dan inilah zona tengah yang ada di sirkuit Mandalika, dan menurut kabar nanti di zona tengah ini akan ada taman dan juga ada resort-resort mewah ya yang akan dibangun. Mungkin tidak akan dibangun sekarang, mungkin 1 atau 2 tahun lagi nanti kita akan melihat pembangunan yang begitu mewah yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan perlu sahabat ketahui, untuk menggelar balapan MotoGP itu bukan hanya sirkuit saja yang dipersiapkan ya, untuk fasilitas-fasilitas penunjang balapan juga sudah mulai dipersiapkan, bahkan sebagian sudah ada selesai. Ada yang selesai seperti hotel, dan kita ketahui hotel Pullman juga sudah hampir beberapa persen lagi akan selesai. Kemudian juga ada rumah sakit ya, dan ada homestay nanti. Kemudian juga ada hospitality, ada grandstand, ada tribun, ada race control, ada pedok ya yang nanti akan dibangun. Dan sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya, di mana di sirkuit jalan raya ini nantinya ketika balapan sudah dilakukan, ini bisa dilakukan atau bisa dipakai untuk masyarakat umum seperti kita yang bisa melintas di sirkuit Mandalika. Namun tidak semua lintasan yang bisa dilalui, terutama untuk main track, itu otomatis tidak akan bisa tersentuh ya, tidak akan bisa dilewati hanya untuk balapan saja. Namun menurut kabar bagian inner line dan bagian outer line yang bisa kita lalui. Baik, demikianlah sahabat untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa lagi di video nanti sore ya, untuk melihat progres pencapaian dari pagi hingga sore nanti. Selamat berjumpa di sore nanti.